terpercaya. Gempa bumi dengan kekuatan 6,0 magnitudo yang melanda Kabupaten Poso mengakibatkan 1 korban meninggal dunia. Warga di Kota Gorontalo mulai dari anak-anak, guru, lansia, dan kaum disabilitas merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tak terima ditegur nonton film dewasa, seorang suami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan aniaya istri yang sedang hamil 8 bulan. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Bahkan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso sebelum dinyatakan meninggal dunia. Korban merupakan warga Desa Masani, Poso Pesisir. Selain itu, suami korban juga masih menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah dilakukan pemulasaran, jenazah korban kemudian dimasukkan ke dalam peti. Gempa yang terjadi pada Minggu pagi ini membuat bangunan gereja yang sedang direnovasi runtuh, terkena dampak gempa dengan kekuatan 6,0 magnitudo dan diperkirakan korban luka mencapai puluhan orang. Berapa itu tadi? Sekitar jam 10 Pak. Jam 10 ya. Apanya yang luka Ibu sampai meninggal? Ibu saja. Apanya yang luka Ibu? Kakinya patah itu. Oh, yang patah kakinya ya. Luka lain ada enggak? Cuma itu. Ada luka di kepala. Oh, di kepala. Ada di kepala enggak bisa lihat. Sementara itu, Saudara, gempa susulan masih terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah hingga Minggu siang, 17 Agustus 2025. Pasca gempa yang terjadi Minggu pagi dengan kekuatan 6,0 magnitudo. Gempa bumi dengan magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso. Gempa terasa sampai di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Data BMKG Stasiun Geofisika Palu mencatat sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah sudah ada 25 gempa susulan. Epicentrum gempa berada di wilayah darat sebelah barat Laut Pusat, kota Kabupaten Poso atau di wilayah Poso Pesisir. Warga diimbau tetap waspada dan menjauhi bangunan yang mudah roboh. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2025. Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Saudara, 1 unit rumah panggung di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Uang tunai dan 2 unit sepeda motor ikut terbakar. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Bahkan warga yang panik tidak mampu berbuat banyak saat api akan merembes ke rumah sebelah. 1 jam kemudian, mobil pemadam kebakaran baru tiba di lokasi untuk memadamkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik rumah mengaku
uang tunai 10 juta rupiah, emas 300 gram, dan 2 unit sepeda motor ikut terbakar. Sementara itu, penyebab kebakaran belum diketahui. Saudara, satu rumah semi permanen hangus terbakar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api yang langsung membesar membuat pemilik rumah tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka. Matikan ini lampu. Matikan ini lampu. 4 unit armada damkar Makassar ditambah 1 mobil rescue dikerahkan ke lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah setengah jam. Menurut pemilik rumah, api pertama kali muncul dari dapur. Saat kejadian, ia bersama 4 anggota keluarganya sedang makan di ruang tamu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah tidak bisa menyelamatkan harta berharga mereka, kecuali pakaian yang ada di badan. Belum diketahui penyebab kebakaran dan dalam penyelidikan kepolisian sektor Manggala, Makassar. Tidak ditambah juga Pak, karena sementara makan di semua. Oh, ada semuanya di rumah? Iya, ada semuanya di rumah kasihan. Sebelumnya memang memasak atau bagaimana? Iya. Memasak memang atau bagaimana? Iya, sambil menggoreng ikan sambil masak, makan kasihan. Apinya pertama kali muncul dari mana? Dari belakang. Oh, dari dapur? Iya. Oh, kita makan di ruang tamu? Iya, ruang tamu. Masih tiba-tiba besar api? Langsung besar tiba-tiba api ya. Tidak bisa Tidak ada juga korban ini? Tidak ada juga Pak. Barang-barang apa saja itu yang habis? Banyak Pak, kasihan barang elektronik semua di dalam banyak kasihan. Berarti ini yang bisa kita... HP, stnk mobil, uang, habis semua. Berarti ini kalau kita selamatkan baju di dalam badan saja? Baju di dalam badan saja kasihan. Tidak ada selebihnya itu Pak. Berapa unit rumah? 1. Kalau untuk korban? Korban diketahui informasinya belum ada. Untuk personil yang dilibatkan pemadaman berapa banyak? Ada 4 unit pemadaman, 1 unit rescue. Personilnya itu 14. Kalau untuk penyebab pastinya apa? Belum diketahui Pak. Berapa menit Pak melakukan pemadaman sisa di... Paling dari sampai sekarang sekitar 20 menit. Ada kendala Pak? Warga di Kota Gorontalo mulai dari anak-anak, guru, lansia, dan kaum disabilitas merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan. Mulai dari usia anak-anak hingga lansia mengikuti berbagai kegiatan meski dalam kondisi fisik yang terbatas. Seperti yang dilakukan warga lansia dan disabilitas di Kota Gorontalo. Kondisi fisik tidak menjadi halangan bagi warga disabilitas di Kota Gorontalo untuk menggelar kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah lansia dan disabilitas memberikan penampilan terbaik saat bertugas dalam upacara bendera. Mereka bertugas mulai dari pengibar bendera hingga pembaca Undang-Undang Dasar 1945. Upacara Hari Kemerdekaan ini sebagai upaya untuk memberi ruang yang setara dalam merayakan dan menyemarakan kemerdekaan. Kekurangan yang ada bukan menjadi penghalang dalam menunjukkan rasa nasionalisme dan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia.
Hingga 17 Agustus ini insya Allah menjadi momen bagi pemerintah, bagi masyarakat, khususnya keluarga disabilitas untuk lebih meningkatkan atensi kepada teman-teman disabilitas. Nyatanya mereka punya kemampuan, cuma hanya dibina, diarahkan, mereka alhamdulillah jadi. Itu macam tadi ada komandan upacara itu autis, ya. Kemudian juga pembaca upacara juga pembaca MC itu juga autis, juga teman-teman pembaca undang-undang juga netra, tapi berikan kesempatan mereka untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan 17 Agustus. Alhamdulillah mereka jadi. Sementara itu, salah satu penyandang disabilitas mengaku sangat senang dan antusias bisa berkesempatan menjadi petugas upacara, apalagi di momen kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, dengan hari proklamasi pada hari ini, saya bangga sekali, sangat senang. Awalnya saya bangun tadi malam sekitar pukul 4 pagi, kemudian sholat subuh, langsung mandi, langsung datang ke tempat ini. Iya. Sebab nanti kali ini saya mengikuti upacara 17 Agustus ini. Tak hanya sebatas menjadi petugas upacara, puluhan lansia dan penyandang disabilitas ini juga mengikuti berbagai lomba dengan penuh keceriaan dan canda tawa. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan dan turut melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan daerah. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah siswa di salah satu Madrasah Ibtidaiyah Kota Gorontalo menggelar berbagai lomba. Guru dan siswa berbaur dalam keseruan perlombaan. Siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah Kota Gorontalo menggelar berbagai lomba dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan menggunakan atribut merah putih, mereka menikmati keseruan lomba. Selain sebagai momentum memperingati sejarah kemerdekaan, kegiatan ini juga untuk menumbuhkan kekompakan dan nasionalisme siswa. Kami para guru-guru itu berupaya menyampaikan kepada siswa dan juga kepada orang tua bagaimana supaya kegiatan ini meriah dan muncul sebuah antusias daripada siswa itu sendiri untuk ikut kegiatan ini. Dan alhamdulillah selama saya lihat di setiap tahun itu antusias untuk mengikuti kegiatan seperti ini itu luar biasa. Anak-anak itu bahkan masih pagi-pagi itu sudah luar biasa datang banyak di sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan sebenarnya rangkaiannya ada banyak. Kemarin juga ada perkemahan, kemudian hari ini tadi rangkaian pembukaan ada tampilan seni kesenian dari anak-anak. Kemudian ada lomba-lomba antar kelas. Sejumlah siswa mengaku sangat senang mengikuti lomba Semarak Kemerdekaan ini. Tak hanya siswa yang ikut lomba, siswa lain yang menyaksikan perlombaan pun nampak begitu semangat dengan sorakan untuk mendukung peserta lomba. Cukup tegang tapi juga sangat seru. Saya merasa saya beban sudah tidak ada. Terus tadi kita ada nonton drama kelas 6 melakukan drama perang Belanda melawan Indonesia. Saya menonton di situ. Senang. Tadi ada ikut lomba apa saja? Lomba mengupas telur. Tadi Menang juara 1. Perasaannya bagaimana? Senang, tegang. Seru, pokoknya lombanya seru. Di hari kemerdekaan ini, siswa berharap Indonesia ke depan bisa semakin maju, khususnya dalam sektor pendidikan. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, komunitas motor di Kota Sorong, Papua Barat Daya membentangkan bendera merah putih sepanjang 150 meter. Bendera berukuran raksasa ini dibentangkan di kawasan Taman Sorong City dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Di tengah kesibukan masing-masing anggota komunitas motor, mereka menyempatkan waktu untuk membentangkan bendera berukuran 150 meter. Ini merupakan upaya menumbuhkan rasa nasionalisme, khususnya bagi komunitas motor. Sekaligus momen ini dapat dihayati sebagai perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan. Kegiatan ini bagian dari upaya untuk terus menumbuhkan rasa nasionalisme, terlebih bagi teman-teman komunitas motor, dan juga ini ada bagian dari tujuan untuk bagaimana kita ikut memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Lebih 150. Ini untuk pertama kali atau sudah pernah juga? Ini adalah kegiatan kedua kami. Pernah kami lakukan di tahun 2021 di Pulau Saudara, ratusan warga binaan lapas yang ada di wilayah Gorontalo menerima remisi umum serta remisi dasawarsa di Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sekitar 51 warga binaan pun langsung bebas. Tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh warga binaan di Indonesia diberikan remisi umum serta remisi dasawarsa. Pemberian remisi ini pun bervariasi, mulai dari pengurangan masa hukuman hingga bebas murni. Pemberian remisi disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo sebanyak 649 warga binaan yang menerima remisi umum. 36 diantaranya langsung bebas. Sementara untuk remisi dasawarsa berjumlah 714 warga binaan, 15 diantaranya turut dinyatakan bebas. Ratusan warga binaan yang menerima remisi ini pun tersebar di 5 UPT lapas di Gorontalo dengan jumlah terbanyak di lapas kelas 2A Kota Gorontalo, yakni mencapai 357 warga binaan. Yang remisi umum 649, yang remisi dasawarsa 714, terdiri dari remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa pidana itu 613. Kemudian remisi umum 2 yang langsung bebas sejumlah 36 orang. Demikian juga untuk remisi dasawarsa. Remisi dasawarsa 1 atau pengurangan sebagian masa pidananya adalah 646 orang. Kemudian yang remisi dasawarsa 2 yang langsung bebas sejumlah 15 orang. Yang jelas ini adalah bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga binaan kita semua dengan syarat-syarat tertentu yang mereka berkelakuan baik, pertahankan agar ketika kembali ke masyarakat benar-benar bisa kembali berguna dan terus tetap berbuat baik. Salah satu warga binaan yang menerima remisi bebas mengaku cukup terharu karena bisa bebas dan kembali menghirup udara segar serta akan mencari pekerjaan. Terharu sekali karena nanti ini saya bebas murni di saat bebas remisi. Karena ya 2 kali saya masuk penjara, 2 kali juga orang tua meninggal. Pertama ibu, kedua ayah. Sekarang dapat remisi 17 Agustus dapat 3 bulan, alhamdulillah. Rencana mau lanjut kerja baik-baik di luar. Terakhir ini saya masuk. Warga binaan yang dinyatakan bebas pun diharapkan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan menjadi pribadi lebih baik serta tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Tak terima ditegur nonton film dewasa, seorang suami di Maros aniaya istri yang sedang hamil 8 bulan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, seorang suami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tega menganiaya istrinya yang sedang hamil 8 bulan hanya karena dilarang menonton film dewasa. Kejadian ini berawal ketika pasangan suami istri ini sedang berada di rumah. Namun pelaku langsung menganiaya istrinya lantaran tak terima dilarang oleh istrinya untuk menonton film dewasa.
Korban yang mengalami tindak kekerasan langsung melapor ke polisi. Di hadapan polisi, korban mengaku sering mengalami kekerasan fisik dan diancam dengan senjata tajam sejak mereka tinggal di kota Ambon hingga pindah di Kabupaten Maros. Hingga saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan mencari keberadaan pelaku yang kabur. Jadi korban pada malam itu setelah dianiaya datang melaporkan dirinya ke Polsek Mandai bahwa dia telah dipukul oleh suami sirinya. Sementara korban tersebut dianiaya dan dia hamil 8 bulan. Langkah selanjutnya kami melakukan interogasi, kemudian membuat surat perintah penyelidikan untuk melakukan pencarian terhadap suaminya. Kalau menurut korban sendiri bahwa dia sudah sering dianiaya oleh suaminya, bahkan setelah pindah dari Ambon ke Makassar itu di situ tinggal berdua dan sering dianiaya oleh suaminya. Saudara, sejumlah anak penderita kanker dan anak panti asuhan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tersenyum bahagia di momen peringatan kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Mereka dihibur dengan atraksi sulap seorang polisi yang menjadi badut. Saya sebentar mau berubah jadi badut, Ibu. Di balik kesibukannya menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, Brigpol Muhammad Rida Rusni Rauf, anggota Satintelkam Polrestabes Makassar, memiliki kesibukan unik di luar jam dinasnya, yakni menjadi badut sulap. Usai lepas dinas, ia mengganti seragam coklatnya dengan kostum warna-warni dan riasan badut untuk menghibur sejumlah anak-anak di momen peringatan kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Kedatangan pria berusia 28 tahun itu mendapat sambutan bahagia dari anak-anak penderita kanker. Suasana semakin riang ketika Rida Rusni Rauf mulai beraksi menunjukkan kemampuannya memainkan trik sulap. Sukses menghibur anak-anak di rumah singgah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Keseruan kemudian berlanjut di panti asuhan di Jalan Hertasning, Kota Makassar. Suasana riang gembira kembali dihadirkan di hadapan puluhan anak yatim piatu. Tidak hanya menebar kebahagiaan, semangat nasionalisme juga ditanamkan dengan membagikan atribut kemerdekaan seperti bendera, stiker, hingga ikat kepala merah putih. Menjadi badut sulap merupakan hobi yang ia tekuni sejak tahun 2006 atau ketika masih duduk di kelas 6 SD. Seiring waktu, ia menggabungkan sulap dengan penampilan badut. Kombinasi ini dianggap dapat memberikan hiburan sekaligus kebahagiaan kepada anak-anak. Saat diundang untuk menghibur anak-anak dalam berbagai acara, ia tidak mematok tarif tetap atau sesuai dengan kesepakatan. Bahkan sebagian pendapatannya disisihkan untuk sedekah ke panti asuhan. Inspirasi saya sebagai berkostum seperti ini untuk memberikan keceriaan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Dan itu pun kita hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan keajaiban, memberikan keceriaan dengan bermain sulap. Nah, waktu saya tertarik badut ini, waktu pertama kali saya mengenal seni sulap itu sejak tahun 2006. Berjalannya waktu hingga tahun 2020, saya menggabungkan seni sulap ini bersama seni badut. Untuk bagi yang nonton saya ini pas bermain sulap, ini membuat penonton itu lebih tertawa, terbahak-bahak dengan keajaibannya. Ya, seperti itu. Senang sekali kami dapat anak-anak dihibur dengan kehadiran badut. Kehadiran badut. Ini baru pertama kali kan? Iya, baru sini? Baru pertama. Apa harapan tadi hari kemerdekaan ini untuk bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua? Ya, mudah-mudahan para donatur memperhatikan kami semua. Semoga anak-anak dapat berhasil kelak nanti jadi anak yang berbakti bagi bangsa dan negara. Bagi Brigpol Muhammad Rida Rusni Rauf, menjadi polisi dan berperan sebagai badut sulap membuatnya merasa senang lantaran dapat melayani masyarakat sebagai pengayom sekaligus memberikan keceriaan dan hiburan bagi anak-anak. Tim Liputan, Kompas TV Makassar. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.